Berdasarkan kebutuhan oksigen, respirasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang memerlukan oksigen dari udara untuk menghasilkan energi. Pada sel eukariotik, respirasi ini terjadi di mitokondria. Proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam sari makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Persamaan reaksi pada proses respirasi aerob yaitu C6H12O6 ditambah N6O2 menghasilkan N6O2 tambah N6H2O tambah ATP. Berdasarkan jalur reaksinya, respirasi aerob dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs. Respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs memiliki 4 tahap, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pertama yaitu glikolisis. Jadi glikolisis ini adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi asam piruvat yang menghasilkan NADH dan ATP. Kemudian persamaan reaksinya yaitu glukosa ditambah 2 ATP ditambah 2P ditambah 2 NAD menjadi 2 asam piruvat ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH. Nah, persamaan reaksi ini terjadi di sitosol. Lalu kita akan masuk ke tahapan glikolisis. Jadi tahapan glikolisis ini terbagi menjadi 9 tahap, di mana glikolisis ini dimulai dari fosforilasi glukosa atau N6 C yang akan membentuk glukosa N-fosfat. Kemudian glukosa N-fosfat ini akan mengalami isomerisasi dan akan membentuk fruktosa N-fosfat. Kemudian fruktosa N-fosfat akan mengalami fosforilasi dan akan membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat akan mengalami isomerisasi dan akan membentuk atau akan membelah menjadi fosfogliseraldehid. Fosfogliseraldehid akan mengalami oksidasi dan akan membentuk 1,3 bifosfoglycerat. 1,3 bifosfoglycerat merupakan senyawa tertinggi dan dibantu oleh fosfoglycerat kinase. 1,3 bifosfoglycerat akan membentuk 3 fosfoglycerat. 3 fosfoglycerat akan membentuk 2 fosfoglycerat. Kemudian akan membentuk fosfoenol piruvat dan akan menghasilkan asam piruvat. Kemudian dari tahapan 1 sampai 4 membutuhkan ATP dan dari tahapan 5 sampai 9 menghasilkan ATP. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas tahapan kedua dalam respirasi aerob melalui siklus Krebs. Jadi, tahapan kedua dari respirasi aerob melalui siklus Krebs yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Nah, tahapan ini terjadi di dalam matriks mitokondria pada sel eukariotik dan terjadi di sitosol pada sel prokariotik. Nah, persamaan reaksi dari dekarboksilasi oksidatif adalah asam piruvat ditambah koenzim A menghasilkan asetil-CoA ditambah CO2. Tahapan dari dekarboksilasi oksidatif yang pertama adalah setiap asam piruvat yang dihasilkan kemudian akan dirubah menjadi asetil-CoA atau koenzim A. Yang kedua, asam piruvat akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdiskusi keluar dari sel. Yang ketiga, 2 gugus karbon yang tersisa akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen akan dikeluarkan dan ditangkap oleh aseptor elektron NAD+ membentuk NADH. Nah, yang keempat atau yang terakhir, asam piruvat akan dibentuk menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Nah, jadi itu dia pembahasan mengenai tahapan kedua pada respirasi aerob melalui siklus Krebs, yaitu tahapan dekarboksilasi oksidatif. Tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus ini juga disebut siklus asam sitrat. Siklus Krebs berlangsung di dalam matriks mitokondria pada kelompok eukariotik, sedangkan pada kelompok prokariotik berlangsung di dalam sitoplasma. Dari reaksi siklus Krebs dihasilkan 4CO2 tambah 2 ATP tambah 6 NADH tambah 2 FADH2. Tahap
pertama pada siklus Krebs adalah pembentukan sitrat. Terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat yang dibentuk oleh sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akutinase yang mengandung Fe12. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya diubah menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga, isositrat diubah menjadi asam alfa-kateglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu oleh NADH. Pada proses pengubahan, kemudian asam alfa-kateglutarat diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-kateglutarat dan diproses oksidasi. Suksinil-CoA kemudian diubah menjadi asam suksinat, tidak hanya dibantu oleh enzim. Tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg12 dan GDP dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP. Asam suksinat akan diubah menjadi asam fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa asam malat. Asam malat kemudian dioksidasi diubah menjadi oksaloasetat dan ditangkap oleh asetil koenzim A dan siklus Krebs akan terulang kembali. Pada tahapan kali ini saya akan menjelaskan mengenai transport elektron yang merupakan bagian dari tahapan respirasi aerob. Tahap respirasi aerob yang terakhir yaitu transport elektron. Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen atau H+. Transport elektron berfungsi untuk mengoksidasi NADH dan FADH2 menjadi ATP. Setiap hasil reaksi dari tahapan sebelumnya akan dikonversi menjadi ATP melalui transport elektron, yaitu 1 NADH menjadi 3 ATP dan 1 FADH menjadi 2 ATP. Terdapat perbedaan antara jumlah ATP yang dihasilkan oleh organisme eukariotik dan juga organisme prokariotik. Dalam organisme eukariotik, oksidasi NADH dan FADH terjadi pada mitokondria. Namun, hasil glikolisis NADH terjadi pada sitosol. Akibatnya, NADH tersebut harus dipindahkan ke dalam mitokondria. Pemindahan 2 NADH tersebut memerlukan 2 ATP. Dengan demikian, jumlah total ATP yang dihasilkan oleh sel eukariotik yaitu 36 ATP. Selanjutnya, organisme prokariotik. Dalam sel prokariotik tidak memiliki mitokondria sehingga tidak terjadi pemindahan NADH yang mengurangi jumlah dari ATP. Jadi sel prokariotik memiliki total jumlah ATP yaitu 38 ATP. Dapat kita lihat perbedaan antara organisme eukariotik dan juga prokariotik. Organisme eukariotik mengalami pengurangan ATP dengan 36 ATP dan prokariotik tidak mengalami pengurangan sehingga total ATP-nya 38 ATP. Halo, saya Michelle bersama dengan teman saya Libri. Kami akan menjelaskan respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Ada 2 fase dalam pentosa fosfat. Yang pertama ada fase oksidatif yang menghasilkan NADPH. Dan yang kedua, fase non-oksidatif menghasilkan prekursor ribosa. Fase oksidatif. Tahap pertama, glukosa 6P mengalami proses dehidrogenase dan dekarboksilase untuk memberikan sebuah senyawa pentosa yaitu ribosa 5P. Reaksi dehidrogenase glukosa 6P menjadi 6-fosfoglukonat
terjadi melalui pembentukan 6-fosfogluconalakton yang dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase, yaitu enzim yang bergantung pada NADP, dehidrolisis 6-fosfogluconolakton dilaksanakan oleh enzim gluconolakton hidrolase. Tahap kedua, katalisis oleh enzim 6-fosfogluconat dehidrogenase yang juga memerlukan NADP sebagai akseptor hidrogen. Dekarboksilase kemudian terjadi dengan pembentukan senyawa kepentosa, yaitu ribulosa 5-pi. Reaksi mungkin berlangsung dalam 2 tahap melalui intermediate 3-keto 6-fosfogluconat. Singkat, reaksi pada proses ini adalah glukosa 6P tambah 2 NADP tambah plus H2O menghasilkan ribulosa 5P tambah 2 NADPH tambah 2H plus CO2. Oksidatif. Ribulosa 5P dikonformasi kembali menjadi glukosa 6P oleh reaksi yang melibatkan 2 enzim, yaitu transketolase dan transaldolase. Enzim transketolase memindahkan unit 2 karbon yang terdiri atas karbon 1 dan 2 dari sebuah ketosa kepada atom karbon aldehid pada gula aldosa. Enzim ini memengaruhi konversi gula pentosa menjadi aldosa dan mengonversi gula aldosa menjadi ketosa. Selain itu, mengkatalisis proses pemindahan unit 2 karbon dari silulosa 5P ke ribulosa 5P yang menghasilkan ketosa pseudoheptulosa 7P sampai 7C dan aldosa gliseraldehid 3P. Kedua produk ini kemudian memasuki reaksi lainnya yang dikenal sebagai reaksi transaldolasi. Enzim transaldolasi memungkinkan pemindahan miotes dihidroksiasetan 3C atau karbon 1-3 dari ketosa pseudoheptulosa 7P ke aldosa gliseraldehid 3P untuk membentuk ketosa frukota 6P dan aldosa eritros 4P sampai 4C. Kemudian berlangsung reaksi selanjutnya yang sekali lagi melibatkan enzim transketolase dengan silulosa 5-fosfat berfungsi sebagai donor glycoldehid. Pada keadaan ini, eritrosa 4-fosfat yang berbentuk di atas bertindak sebagai akseptor dan hasil reaksinya adalah fruktosa 6-fosfat serta gliseraldehid 3-fosfat. Yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob disebut juga reaksi fermentasi. Fermentasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. A. Fermentasi asam laktat. Fermentasi ini terjadi pada sel-sel otot dan bakteri Lactobacillus sp. Ini saya akan menjelaskan tentang respirasi anaerob melalui jalur fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat bereaksi secara berlangsung dengan NADH, kemudian membentuk asam laktat. Hasil akhir 2 asam laktat ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH. Lalu B. Fermentasi alkohol. Fermentasi ini terjadi pada kamir atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Kami akan menjelaskan respirasi anaerob yang kedua, yaitu fermentasi alkohol. Baik, sekarang saya akan menjelaskan fermentasi alkohol. Fermentasi ini terjadi pada kamir atau ragi. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat akan diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Pada fermentasi ini, pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis dikonversi menjadi etanol melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian akan diubah menjadi asetaldehid. Pada fermentasi ini,
dimulai dari proses glikolisis yang merupakan pembacahan satu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 ADP untuk menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD untuk menghasilkan 2 piruvat. 2 piruvat ini memiliki 3 atom karbon yang akan dikonversi menjadi 2 asetaldehyid yang memiliki 2 atom karbon. Nah, pada tahapan ini terjadi pelepasan 1 atom karbon. Nah, satu atom karbon ini yang akan menghasilkan karbon dioksida sebanyak 2. Jadi dituliskan 2CO2. Tahap kedua di mana asetaldehyid akan mengikat ion H+ yang berasal dari penguraian NADH yang akan membentuk NAD+. Nah, isi di asetaldehyid berperan sebagai penerima ion H+. Selanjutnya, pengikatan ion H+ oleh asetaldehyid akan membentuk senyawa etanol. Kemudian NAD+ yang berasal dari penguraian NADH akan dibutuhkan untuk melanjutkan proses glikolisis selanjutnya, sehingga produk fermentasi etanol atau fermentasi alkohol adalah 2CO2 dan 2 ATP.